perusahaan ya yang ngambur-ngamburin duit, orangnya kelihatan hebat, kelihatan kaya kayak gitu punya. Padahal sebenarnya zong dalamnya. Ada tuh, aku nggak usah spill deh. Aku satu pengusaha kecantikan juga di daerah terkenal banget di pabrik-pabrik, dia nggak bisa bayar, telat bayar kayak gitu. Aku walaupun klinikku segede gitu ya, 15 cabang, itu 15 tuh kliniknya aja nih. Kalau perusahaannya kan ada 22 perusahaan. Terkenal karena review skincare berbahaya. Nah, bisa jadi benar lah kali ya. Kayak jadi ketagihan. Untuk sebut merek. Sampai kasus. Jangan diulang ya, Dok. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga saya selalu, semoga baik-baik aja. Hari ini aku lagi sama Dokter Richard. Hai. Yang sedang jualan pempek. Dari Palembang nih ya, Dok? Iya, khusus nih bawain tuh Adel. Terima kasih, banyak sekali. Pernah makan pempek gak sih? Pernah. Oke. Di Palembangnya langsung pernah, tapi sekali doang, Dok. Oh, kamu pernah ke Palembang? Pernah, tapi itu waktu SMP. Lama sekali. Kita ngobrol sambil makan ya? Terima kasih. Nah, hari ini kita akan ngobrolin seputar skincare. Kita nggak akan ngobrolin tentang seks hari ini atau pemersatu bangsa, enggak. Karena tamu kita Dokter Richard gitu kan. Kita tukaran konten soalnya. Iya. Aku ngomongin seks, dia ngomongin skincare. Jadi yang kepo-kepo langsung tonton. Tayang kapan tuh, Dok? Segera. Ini editornya pasti demen banget ngeditin kayak gini. Langsung sampai nonton, sampai oke, dicatat tuh ya. Sambil pascol ya. Pokoknya konten kita menarik nih, kontennya Dokter Richard ya. Jadi jangan lupa ditonton, teman-teman. Hari ini kita akan seputar skincare aja, tentang kulit kalian gitu ya. Karena banyak banget, kemarin kan aku bikin question answer di Instagram nih, Dok. Terus cewek-cewek tuh pada nanyain, Mbak Adel kalau kulitku begini gimana? Terus skincare yang cocok apa segala macam yang gitu-gitu. Nah, kita akan kupas tuntas di situ. Tapi sebelum masuk ke skincare, kita akan tanya bener atau salah. Sambil makan nggak apa-apa ya, Dok? Jawabannya pasti benar kalau benar atau salah ini. Biasanya aku sengaja salah-salahin. Bener atau salah? Dokter Richard Lee sempat tinggal di rumah susun. Oh, benar banget. Serius? Untuk kecil tuh aku susah. Sampai selesai jadi dokter tuh masih susah. Dulu waktu sekolah, Jan, itu harus ngadep pastor. Aku kan Kristen ya. Jadi setiap kali mau masuk sekolah SD, itu harus ngadep pastor untuk minta pengurangan biaya. Sampai seperempatnya uang sekolahnya. Oke. Nggak sanggup. Makan susah. Rumah susun, dan itu rumah susun tuh tingkat paling atas. Hidupku tuh susah banget. Waktu di kuliah semester 1, rumahku tuh kayu. Dan kayunya itu bukan kayu biasa kayak gitu. Bukan kayu itu susun kayak gini. Pernah nggak sih tinggal kayu-kayu yang susunnya kayak gini tuh? Dan kamar mandiku tuh ya, dari pintunya itu dari kayu dan atas bawah itu masih bolong. Oh iya? Orang ngelihat aku tuh sukses, klinikku cabangnya banyak. Tapi kan aku kan bukan dokter pamer ya. Aku nggak pernah pamer rekening aku kan kayak gitu. Iya, Kan, jangan gitu. ya, Dok, jangan ikut-ikutan yang lain ya, Dok. Ya, meskipun kayak itu, tapi mereka tahu sih aku tuh punya banyak duit kayak gitu. Tapi aku miskin banget. Dan selesai dari kuliah itu aku masih nggak ada punya apa-apa. Dan aku nggak ada satu pun cewek yang mau dengan aku. Dulu. Menyesal Anda yang udah nolak. Menyesal tau. Gak apa-apa, emang jodohnya sama yang sekarang kan, Dok. Emang jalan Tuhan aja begitu. Berarti dulu tuh beneran tinggal di rumah susun. Sampai selesai kuliah aku masih miskin, nggak punya rumah satupun, nggak punya kendaraan. Kuliah tuh langsung kedokteran? Langsung kedokteran. Nah, kedokteran tuh kan mahal nih ya, Dok? Murah. Hah? Kapan murahnya? Oh, ini ya kedokteranku kan Unsri. Dulu kan aku pengen UI. Tapi papaku nggak ngizinin. Karena takut biayanya mahal. Jadi papaku ngizinin itu di Unsri pada waktu itu. Palembang. Oke. Tahu nggak SPP Unsri berapa? 240.000 per semester. Hah? Mahalan kuliah saya sekarang. Iya, itu zamanku. Setelah zamanku, 3 jutaan per semester. Oke. Jadi apa adalah angkatan dokter termurah di dunia. Angkatan terakhir. Dan pada waktu itu, duit pembangunannya itu 10 juta dan papaku cicil 2 tahun. Ngadep rektor. Dan aku pergi naik bus. Rebutan bus. Naik bus. Pinjem buku kakak tingkat semuanya. Oke. Saya kalah loh, Dok, pengorbanannya. Saya cuma bisa biayain kuliah sendiri, tapi saya nggak sampai yang pulang pergi naik bus, terus pinjem kakak tingkat itu enggak. Dan aku sambil ngajar privat, terus dapat beasiswa untuk nyasain kuliah. Oh ya? S1? Iya. Dokter ceritanya kayak drama Korea yang saya tonton. Sedih. Kayak kalau ada yang Daddy bilang kayak gitu punya kan, ada orang yang privilege kayak gitu punya. Oh ya, kecuali saya bilang. Karena saya benar-benar privilege-ku dari orang tua itu cuma kayak
pendidikan keluarga kayak gitu. Kita harus seperti ini, kita harus seperti ini kayak gitu. Oh iya, pendidikan awal lah ya, bukan pendidikan yang gimana-gimana, bukan privilege bisa masuk kampus A, kampus B, kampus C gitu. Papaku lulusan SMP kalau nggak salah ya, mamaku lulusan SMA. Keluarga aku nggak ada yang dokter. Baru dokter doang? Iya. Satu? Iya, satu keluarga Berapa besar tuh nggak ada yang sih, kaya. Cuma berdua aku dengan adik. Adikku bukan dokter. Cewek, cowok? Cowok, bukan dokter. Sekarang Presidir Athena Group. Adikku. Adik kandungku. Ya, Adikku juga mau masuk dokter nggak lulus. Jadi dia jadinya yang lain di manajemen akhirnya jadi. Pecah telurnya di dokter Richard Iya. deh. Oh, kisah inspiratif sekali. Dan aku juga, ada satu lagi dan aku juga bodoh waktu sekolah. Masa sih? Sudah miskin bodoh. Beneran. Nah, waktu... Masa dokter? Kan kuliahnya jurusan kedokteran ya dok? Nggak Ya, mungkin waktu bodoh lah dok. sampai SMP bodohnya. Jadi waktu di SMP aku pernah ranking 28 dari 32 siswa. Kalau kita langganan itu. Matematika aku 5. Ya dok, masih mending. Olahraga aku 6, pas-pasan banget itu Kak. Ini nilai kasihan tuh sebenarnya itu. Tapi pada waktu SMA aku berubah. Ternyata tuh cowok itu bisa berubah karena pubertas ternyata. Ya, Oh iya? mungkin hormonku Gimana berubah tuh jadi aku perubahannya? tiba-tiba jadi berubah karena waktu itu temenan dengan satu orang, terus tiba-tiba aku belajar dengan dia, belajar berdua nih sama-sama bodoh nih, belajar dengan dia. Kita tuh sama-sama orang yang ditinggal pacar. Jadi bukan tinggal pacar lah, naksir cewek, tapi cewek itu nggak mau dengan kita kayak gitu punya. Jadi temenan kan biasa jadi bestie tuh yang kayak gitu punya tuh. Iya bestie. Oke. Terus jadi belajar bersama. Tiba-tiba orang lomba lari gitu kan, pas stop tuh lihat teman-teman tuh jauh banget di belakang. Nah di situ ternyata saya itu ngerasa baru punya talent. Aku sampai ikut Olimpiade Matematika mewakili sekolahku dan mewakili Palembang. Dari yang nilai matematikanya 5. Betul. Dan dari situ baru aku punya talent, dan aku dari situ baru sadar bahwa ternyata untuk pinter, untuk jadi sesuatu itu cuma butuh niat. Dan dari dulu tuh kayak aku nggak punya niat. Betul dok, tuh dengerin anak-anak sekolah. Hey, Anda tuh harus dipaksa orang tua untuk Zoom meeting tahu sekolah. Apakah kalian harus merasakan jadi dokter Richard zaman dulu untuk biar kalian sadar? Kan enggak ya? Dulu tuh orang tuaku teriak-teriak, Richard, belajar, katanya baca buku, kok di mana sih baca buku? Nggak aku baca loh, sumpah. Tapi giliran waktu aku SMA dengan kuliah, mama papaku tuh bilang, jadilah baca buku. Nah, jadi kan yang penting niat dari dalam, kayak gitu punya. Ketika kamu ketemu niat dari dalam, kamu tuh gak diperintah lagi. Nah dari situ aku baru berubah tuh. Jadi aku tuh sudah jelek, bodoh, miskin pula. Makanya nggak ada yang mau sama aku. Dokter ada foto zaman dulu nggak sih? Ada. Nanti kirimin ya dok. Ada, bener kan? Kita akan visualisasikan dokter zaman dulu. Jelek. Makanya aku selalu ngomong, sekarang definisi orang jelek tuh nggak ada. Yang ada tuh definisi orang nggak ada duit. Karena semuanya itu bisa berubah karena ada duit. Mampus kau. Ini benar, ini sumpah. Iya betul emang sih. Aku memang jelek banget. Aku karena nggak perawatan, terus juga... Ya mana mikirin skincare sih dok ya. Waktu itu Baju ya kan. juga miskin, tampang juga cupu. Gigi kan dulu nggak ada veneer kan? Iya. Nah, jadi gigi kan bolong tengah. Di ini dia ada kayak jarang kayak gitu di tengahnya. Oke. Ini kan veneer natural juga kan, jadi nggak. Jadi bagus ya. Mahal tuh pasti dok. Gitu deh. Kan sebenarnya nggak ada lagi zaman sekarang nih orang jelek. Yang ada itu zaman orang nggak punya duit. Ya karena kalau ada duit semua bisa dicapai. Betul. Sebenarnya uang bukan utama tapi semuanya butuh uang. Oh, uang, betul. Banget. Emang gitu kan? Uang itu penting banget sih. Jadi carilah pasangan yang ada duit. Wow. Carilah pasangan apa dok? Yang ada duit. Oke, betul. Dan royal. Cuma banyak duit kalau nggak mau royal. Contohnya? Saya. Iya. Itu yang saya mau jawabannya. Contohnya saya, gitu ya. Ya, betul. Terus dari SMA akhirnya kan mewakili Olimpiade dan lain-lain. Akhirnya dari situ kenapa memilih kedokteran? Karena di image-ku dokter tuh kaya. Aku tuh dari dulu pengen jadi orang kaya. Zaman dulu iya dok. Zaman sekarang juga iya. Karena nggak lihat dokter ngetok pintu tetangga sebelah pinjam duit. Nggak ada. Nggak ada kan? Salah. Dokter tuh nggak akan bisa kaya. Yang berhubungan dengan kemanusiaan tuh nggak akan bisa kaya. Kalau orang tanya kayak, ini dokter itu kaya. Aku bukan dokter, aku pebisnis. Oke. Yang bisa kaya itu pebisnis, politikus. Dokter tuh nggak bisa kaya. Kalau aku jadi dokter biasa, aku nggak akan kaya. Berapa sih? 50 pasien sehari. Itu paling maksimal. Berapa? 1 kali bayar. Terus kalau nggak kerja, nggak dapat apa-apa. Kalau sekarang aku dengan Adel ngobrol,
5 hari 5 malam kami ngobrol juga duit aku terkenal. AdSense. Ya kan dok? Klinik aku buka semua Indonesia. Iya. Tetap aja ngasih aku duit. Itu dia. Ya, langsung jadi pebisnis ya. Saya tuh pengen dok, cuman mulainya dari mana tuh bingung ya kan. Anak-anak muda zaman sekarang. Cari pacar yang tepat yang bisa memodali aku. Pacar yang mana sih tadi tersinggung? Oh tenang, nggak ada di sini pacar saya dok. Tenang, aman. Oke, aman. Bapak dia tuh santai banget dok anaknya. Gila, santai banget. Akhirnya terus, jadi dokter ini bukan, ya titelnya tetap dokter. Cuman lebih pro ke bisnis, lebih menekuni bisnisnya. Beberapa temanku malah bilangnya aku tuh salah jurusan kayak gitu punya. Jadi dokter juga bilang sama aku salah jurusan. Iya, aku juga salah. Memang kayak salah jurusan. Gimana ya? Aku nggak sebenarnya aku nggak begitu suka tuh dengan pasien one on one. Jadi dengan pasien kayak gitu punya. Aku nggak ngerasa diriku tuh hidup. Beneran loh. Dan aku tuh ngomong dengan istriku tuh sudah berkali-kali. Pada waktu aku kan selesai dari kedokteran, aku kan jadi dokter perusahaan. Di dokter perusahaan aku 6 tahun di Sinarmas Group. Dan di situ aku menemukan jati diriku. Jadi aku ngerasa kayak, oh aku tahu untuk apa aku hidup. Aku rupanya suka banget dengan manajemen. Aku jadi direktur medis di situ. 6 tahun aku gedein perusahaan itu sampai jadi miliaran omsetnya. Dan aku ngerasa aku hidup banget di depan meja meeting, bikin strategi, bikin visi misi ke depan kayak gitu. Itu bener-bener kayak diriku sebenarnya kayak gitu. Terus waktu istriku bilang, udahlah aku pindah ke estetik aja, katanya di sini lebih menarik kayak gitu. Aku ngerasa kayak satu aku jelek, nggak pantas kayak gitu punya. Dia ngeliat ada talent di aku kayak gitu. Yang kedua aku nggak suka sebenarnya one on one dengan pasien kayak gitu punya. Walaupun pasien tuh suka banget dengan aku. Mendengarkan penjelasan Dr. Richard tuh kayak dapat secercar kayak gitu punya kan kayak gitu punya. Tapi sejujurnya tuh aku tuh nggak suka kayak gitu punya. Ini beneran. Jadi pasien tuh setiap kali keluar tuh bilang, Dr. Richard keren banget ya, penjelasannya lengkap, bagus banget, happy kayak gitu, puas. Tapi sebenarnya aku ngerasa kayak itu bukan diriku. Dan waktu pindah ke estetik kayak gitu, aku ngerasa kayak hilang. Aku nggak pernah meeting lagi kan, nggak pernah meeting, nggak pernah ya, duduk di meja konsul kayak gitu, kerjain. Dan akhirnya sekarang cita-citaku tercapai loh. Apa? 7 tahun aku pegang Athena Group. Sekarang itu setelah 3 tahun aku berjuang praktek. 4 tahun kemudian itu ruangan meeting ada, manajemen ada. Jadi semua dari Sinarmas tuh pindahin semua ke Athena. Sekarang akhirnya. Yang beda Athena dengan tempat lain itu adalah manajemennya itu manajemen perusahaan. Kita punya HRD, kita punya legal, kita punya accounting, kita punya purchasing, kita punya logistik, kita ada struktur. Struktur tuh ada presdir, ada direktur. Iya, itu kelihatan waktu aku datang ke Athena Semarang. Ada struktur yang benar-benar kayak kamu tuh datang tuh kayak ke perusahaan gede kayak gitu punya. Yang semuanya itu kewajiban sudah tahu. Dari karyawan, setiap detail karyawan tuh tahu. Aku harus ngapain nih? Wewenang aku apa nih? Iya. Jadi aku mindahin semua template yang di perusahaanku itu pindah ke Athena. Dan itu butuh waktu. Dan aku happy banget, wah passionku kecapaian kayak gitu punya. Di kecantikan juga. Iya, bahkan aku bisa pindahin. Dan lebih enak kan dok? Punya sendiri soalnya. Iya. Kalau dokter dulu yang di tempat lama kan mau dokter ngoyo tipes 4 hari 4 malam kan yang tajir ya yang punya. Betul. Gitu kan. Kalau sekarang dokter mau ngoyo enggak yang tajir tetap dokter karena yang punya. Dan aku tuh senengnya gini, anaknya itu apa ya? Oh walaupun itu punyaku, tapi aku tetap pengen sejak aturan. Misalnya kayak gini ya. Misalnya Adel nih adalah direkturku ya, punya staf bawahan kayak gini punya. Bawahan ini kan deket ya, sebenarnya kan kenal terus kayak gitu punya. Nanti dia ngomong kayak, oh Dr. Richard aku bilang izin kayak gini dong kayak gitu. Banyak kali bos tuh langsung ngomong, oke, kayak gitu punya. Alah aku enggak, izin sama bosmu. Aku pengen strukturnya itu tetap terjaga, iya. Tetap gitu. Aku juga mau marahin dia kayak gitu punya. Aku nggak mau marahin langsung, aku marahin kamu. Kamu silakan marahin dia. Karena ini bosnya itu anak bosnya. Ketika aku diajarin seperti itu di perusahaan, makanya aku menerapkan itu di sini. Dan jadi. Ya, itu yang bedain. Dan di prinsip hidupku adalah perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang sistemnya bagus, keuangannya bagus. Iyalah dok, pasti dong. Nah, banyak banget perusahaan di Indonesia itu yang strukturnya nggak bagus, keuangan sebenarnya nggak sehat. Banyak banget sih contohnya. Perusahaan ya yang ngambur-ngamburin duit, orangnya kelihatan hebat, kelihatan kaya kayak gitu punya. Padahal sebenarnya zong dalamnya. Ada tuh, aku nggak usah spill deh. Aku satu pengusaha kecantikan juga di daerah. Jangan ditebak orangnya. Oke. Enggak. Netizen saya nggak kayak gitu dok. Tiba-tiba ngomen aja, ini kan dok gitu. Enggak. Terus dok. Dokter spesifik. Terus dok.
Oke. Di Indonesia. Di Indonesia ya kayak gitu. Itu aku yakin tuh nggak sehat banget gitu. Karena terkenal banget di pabrik-pabrik dia nggak bisa bayar, telat bayar kayak gitu punya. Tapi kan kayak bawaannya Hermes, bawaannya Gucci kayak gitu. Serius dok? Ya tapi utangnya itu ada di mana-mana dan itu menurutku kan nggak sehat seperti itu. Jadi kan dia mempamerkan sesuatu seolah-olah branding dia apa kayak gitu punya. Dan itu tuh banyak terjadi di Indonesia, percaya nggak? Banyak banget. Selain itu berarti ada lagi? Oh banyak banget. Kamu pernah kan? Jangan kan kita ngomong perusahaan kayak gini. Kamu pernah kan lihat cewek-cewek di luaran sana iPhone 13. Gaya selangit. Gayanya selangit kayak gitu punya kan. Tapi nggak ada duit loh sebenarnya. Iya. Sehingga abis itu dia mengambil jalan-jalan pintas. Iya. Untuk hidup dia. Dan itu juga banyak terjadi di pengusaha juga. Aduh, serem tuh ya dok yang kecantikan itu. Begitu juga dengan ini juga mungkin Adel kan lagi mau buat bisnis nih, kan? Itu tipsnya juga kan. Jangan pernah kantong kanan kantong kiri. Aku walaupun klinikku segede gitu ya, 15 cabang, itu 15 tuh kliniknya aja nih. Kalau perusahaannya kan ada 22 perusahaan di bawahku. Oke. Dan semua akunnya itu aku nggak bisa akses satupun. Semua. Jadi aku nggak bisa kayak duit ini aku pakai, aku mau beli Gucci ya, aku mau beli LV kayak gitu. No. Kan banyak kan pengusaha kayak gitu, kayak ada yang misalnya kan bikin apa, geprek apa kayak gitu. Satu kantong. Satu kantong, itulah yang diputar-putar. Aku no. Semuanya itu manajemennya terpisah, jadi dia punya keuangan misalnya kayak gini ya, diolah kayak gitu, punya cash flow-nya berapa, biaya berapa, kayak itu, profit berapa, dihitung, transfer akhir bulan. Semua yang dikasih ke aku itulah yang aku pakai gitu. Oke, jadi jelas ya strukturnya. Oke, iya. Oke, ini ilmu sangat buat kalian yang mau memulai bisnis, strukturnya sebenarnya harus ketat dan jelas. Jadi kitanya juga nggak boleh goyang ya dok, sebagai yang punya atau sebagai orang yang ada di dalam struktur itu. Oke. Manajemen keuangan tuh harus bagus. Sistem bagus, manajemen keuangan bagus, kamu jadi kaya pasti. Amin. Oke, terima kasih dok. Seru ya. Oke, benar atau salah nih dok? Terkenal karena review skincare berbahaya. Bisa jadi benar lah kali ya. Sebenarnya niatnya dokter tuh awal-awal untuk review skincare itu niatnya apa? Niatnya sebenarnya niatnya sebenarnya pengen ngasih tahu masyarakat bahwa penyalahgunaan hidroquinone itu salah. Itu dulu, bukan merkuri. Jadi ada namanya penyalahgunaan hidroquinone dan itu masif banget di Indonesia dan aku pengen kasih tahu itu. Niatnya pertama kali buat itu dan pada waktu itu menghajar salah satu brand yang agak polosan kayak gitu punya dan ternyata dalamnya ada hidroquinone. Habis itu terbongkar, naik kena hujat. Hah? Kena hujat. Itu pertama kali kena hujat, semua orang menghujatku dan aku nggak kuat mental pada waktu itu dan aku berhenti. 1 tahun berhenti. Iya, aku sempat 1 tahun berhenti, itu nggak begitu terkenal mereknya. Bahkan aku subscriber aku sendiri belum sampai 100.000. Hujatnya tuh alasan apa netizen? Dasar produkmu nggak laku. Kenapa sih kepo banget ngurusin kayak ginian punya? Dokternya pasti nggak laku. Dokternya nggak ada kerjaan lain. Pengen menjatuhkan orang lain. Dan itu 90% ngomong seperti itu. Dan aku nggak kuat. 1 tahun kemudian ketemu dengan salah satu YouTuber gila, Dr. Grand. Dia review, nyebut merek. Terus juga ngasih tahu bahwa ini berbahaya kayak gitu. Lebih kontenku tapi lebih ekstrim. Jadi konten itu pertama kali aku yang ngeluarin, tapi dia yang ngeluarin konten itu, tapi lebih ekstrim lagi dari aku kayak gitu. Dan betapa bangganya aku melihat dia kan, gila. Aku aja nggak bisa melakukan ini, gue bilang kan. Panggil. Bawa dia ke sini, gue bilang kan. Ya karena aku kan punya sumber daya kan. Pokoknya aku terbangin dia ke sini kan. Sampai di Palembang aku ajak collab dia. Maksudnya dia sebut merek, aku nggak usah sebut merek kan kayak gitu punya kan. Iya betul. Aman. Iya kan. Dia sebut merek terus dia ngomong kan. Gue bilang lu nggak takut di penjara lu? Nggak apa-apa dok. Kalau di penjara itu jackpot untuk saya. Wah buset dalam hati gue. Maksudnya itu dia viralnya itu viral bener kayak gitu punya. Nggak taunya gue kan. Bukan dia gak percaya. Tapi waktu aku mukanya jerawatan tuh aku sempat nonton review dokter. Reviewku ya. Skincare apa aja yang di review dokter ya? Yang bahaya apa ya? Aku tuh sempat gitu dok, karena takut. Ya kan, terus sedih kan, karena dulu aku harus foto-foto terus mukanya full jerawatan tuh kayak, Tuhan cobaan apa ini Tuhan, aku gak bisa cari duit gitu loh. Terus aku lihat review dokter, oke, skincare ini gak baik, ini gak baik. Ini kan terkenal, masa enggak gitu. Oke, gak baik ya, udah deh, terus aku harus pakai apa ya? Ada nih bagus nih kata dokter aman ya, udah aku pakai itu. Gitu. Jadi dokter Grant tuh nge-review berani banget tuh jangan hajarnya.
Habis yang ngajak, aku dapat ilham. Ternyata enak juga sebut mereknya. Tapi mereknya itu yang benar-benar aja, yang 100% yakin bahwa brand ini bangke. Kita sebut kayak gitu punya. Tapi kalau nggak yakin, jangan disebut. Yakinnya pakai apa? Pakai lab. Makanya semuanya ada labnya. Makanya jadi ketagihan. Untuk sebut merek. Sampai kasus. Jangan diulang ya, Dok. Baik-baik, Dok. Ya kan? Percaya nggak? Kasusnya itu bukan karena itu. Hah? Jadi kan kasusnya ini kan bukan karena skincare. Skincare yang aku review, aku bilang ada mengandung apa-apa. Itu sampai sekarang tuh ngelaporin ke polisi, itu nggak pernah aku dapat. Jadi polisi cuma klarifikasi, udah selesai. Mereka gugat pidana, nggak dapat pidananya. Mereka gugat perdata, menang aku. Ini aku benar. Memang dia salah kan? Bukti seperti itu kan. Jadi nggak akan bisa dapat. Yang aku kena ini kan embel-embelnya. Jadi kan embel-embel yang lainnya. Oke. Berarti bukan nggak bisa ngajar dari sana. Ngajar dari lain. Gitu. Kita skip ya, kita nggak akan bahas kasus guys. Males banget lihat mukanya. Astagfirullahaladzim. Ih, kena nih aku. Ih, ya Allah. Lanjut nih Dok, ngomongin skincare aja ya, daripada kasus-kasus ya. Saya nggak ingin masuk ke dalam dunia perkasusan. Aku juga nggak mau ada kasusnya sebenarnya. Oke, benar atau salah nih Dok? Kulit berminyak itu nggak harus pakai pelembab, nggak usah pakai pelembab. Oh, enggak, pelembab itu penting banget. Kayak ini ya, salah banget bilangnya kalau misal wajah berminyak nggak usah pakai pelembab. Kan nanti jadi sama seperti kalau kita demam. Kenapa kompresnya air panas? Loh, bukan air es Dok. Nah, kompresnya itu air hangat, sudah berubah. Pantas nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau misalnya kita panas ya, kita ngompres air panas karena sebenarnya kita pengen kasih tahu hipotalamus, yaitu ada pusat dalam tubuh kita, bahwa di luar itu sudah panas, nanti tubuh kita tuh nurunin suhunya sendiri. Jadi tubuh kita ini pintar sebenarnya gitu. Aduh, bodoh. Kalau kamu kasih air dingin, bodoh sekali aku. Kasih kompres air dingin, tubuh kita tuh di luar dingin nih. Panasin lagi gitu punya. Itu makanya dokter-dokter malah menyarankan kalau misalnya panas tuh kompresnya air hangat. Lah, bye-bye fever Dok. Nah, nggak tahu ya. Dingin juga sebenarnya bisa bermanfaat, tapi hanya panas-panas tertentu. Tapi sekarang kotaknya kalau demam itu air panas sebenarnya. Itu beneran. Saya pakai bye-bye fever nggak turun panasnya. Iya, coba kompres air hangat. Atau misalnya dipeluk kayak gitu. Itu itu hangat sekali emang. Apalagi nggak usah ada bajunya. Nah, sama seperti kulit kita. Jadi kalau kulit kita itu kamu nggak kasih pelembab, dia ngerasa kayak kering terus, dia ngeluarin terus. Tapi kalau misalnya kamu kasih pelembab, yang di luar tuh sudah lembab nih. Jadi dia akan ngurangin sendiri nanti. Gitu. Oh, jadi nggak peduli kulitnya kering, jerawatan apa, pelembab itu butuh, harus. Oke, berarti ya, itu cara berpikirku ya. Jadi kalau cara berpikir itu bukan ini. Enggak, ini pasti kayak gini punya, enggak. Jadi kita tuh balik ke filosofi awal kayak gitu punya. Ngebedah ini dari awal. Kenapa sih harus seperti itu kayak gitu punya. Jadi harus pakai pelembab ya Dok? Harus. Pelembabnya boleh apa aja? Boleh apa aja, yang penting aman, yang penting Bepom. Aku nggak pernah bilang kan merek aku, tapi kalau merek aku lebih bagus sih. Tapi habis dokter review-review gitu, ini pasti dia punya klinik. Apa ya klinik? Orang kan pasti kepo. Nah, tadi kan aku bilang kan, awal-awal 90% menghujat kan. Nah, kalau sekarang terbalik, 10% cuma paling menghujat. Kenapa? Karena dari awal itu kayak orang tuh nggak tahu maksud tujuan aku. Setelah aku 1 tahun, 2 tahun, bener loh. Kayak kata Adel lah kayak gitu punya. Aku pakai ini, beneran hancur loh. Bener berarti kata dokter Richard itu. Iya. Yang dulunya itu bilang, pansos nih dokter nih. Nih cuma cari sensasi nih. Ngomongnya boleh kayak gitu di awal. Tapi habis itu begitu hancur kan. Baliknya ke dokter. Nonton kontenku terus jadi bagus kan. Jadi ya sembuh kayak gitu punya kan. Jadi kan berubah kalimatnya. Oh iya bener, gara-gara dokter ini aku sembuh. Jadi kan waktu yang akan menentukan. Dan sekarang 3 tahun setelah YouTube kejatuhan, keluarnya kayak gitu semua kan. Oh, thank you dok, gara-gara dokter aku seperti ini. Paling enggak tuh thank you gara-gara dokter aku tahu bagaimana skincare yang benar tuh bagaimana. Dan setiap kali ketemu dengan aku, misalnya orang mau foto, misalnya bukan foto lah. Nah, kalau misalnya ketemu dengan Adel kan datang-datang, oh foto dong Bang Adel, kayak gitu punya kan. Nggak pernah konsultasi dong Bang Adel. Jarang. Nah kalau ke aku, nggak minta foto tuh temen yang kedua. Selalu kalau ngomong tuh, makasih ya dokter Richard ya, gara-gara dokter Richard aku jadi kayak gini. Skincareku jadi bener. Iya, kayak gitu punya. Makasih ya reviewnya itu benar-benar membantu aku banget loh. Tetap semangat ya, kayak gitu punya. Baru minta foto. Wow, tapi itu tuh berguna dok.
untuk apa namanya, untuk kita para wanita itu sangat berguna, karena zaman sekarang itu kan skincare yang keluar tuh putulan tuh gimana ya, satu-satu gitu loh dok, nggak compact. Kalau dari Athena itu kan compact ya, krim pagi udah terus sunblock itu kan compact tuh, krim paginya isinya apa aja. Nah kalau kita beli di luaran itu kan kandungan ini sendiri, terus kita harus ngeracik sendiri di muka kita, yang mana kita nggak tahu bahan apa aja yang boleh dicampur gitu kan dok. Nah itu menurutku berguna banget sih, menurutku. Iya, kalau nggak mau pinter sih, kalau mau bodoh-bodohan sih datang aja ke dokter, mau datang kemana, ikutin aja perintah dia. Tapi kalau misalnya kayak melek, misalnya kayak Adele kan pengen melek sendiri nih yang bagus untuk apa-apa, ya pelajarin dong. Dan kalian harus gitu. tahu, nggak semua dokter tuh ngomongnya begini. Kalau biasanya nih dokter yang saya temuin, apalagi kecantikan gitu, kalau dia punya klinik sendiri atau dia kerja di mana, ketika kita konsultasi tentang kulit, dia akan bilang gini, udah klinik aku aja, ini lo pakai krim aku aja. Kita dilarang untuk pintar. Ya kan? Kita dilarang, Mbak Adele pakai krim sini nggak? Enggak. Oh pakai aja, nanti perawatannya jadi nggak berguna loh kalau nggak pakai krim sini. Apakah harus seperti itu? Baru dokter doang yang nggak mengharuskan untuk pakai krim di kliniknya. Ya lebih baik sih pakai. Lebih baik. Cuma kalau ada yang tanya dengan saya, dok, aku nggak boleh nggak gabungin skincare ini dengan skincare ini. Aku nggak pernah anti. Selagi itu BPOM silakan. Selagi kamu yakin itu aman dan kamu yakin bahwa ini bisa cocok sama-sama kayak gitu punya kombinasi, silakan aja. Bagiku nggak jadi masalah kok. Rezeki itu nggak ketukar. Tapi jangan, maksudnya ada orang yang bilang kan, dokter ini matiin rezeki orang lain. Yang aku matiin itu rezeki yang abal-abal cuma. Yang merugikan kalian. Karena dia ngerusak muka orang lain. Aku nggak pernah matiin rezeki orang yang jualan normal, nggak pernah. Nggak mau aku kayak gitu punya. Karena menurutku rezeki itu masing-masing. Betul. Tapi rezeki yang haram kayak gitu kan aku nggak setuju juga. Enak aja. Ngurus keijun susah. Iya. Ya kan? Kita kerja susah-susah, dia kerja cuma nipu orang kayak gitu punya, terus bilang pansos pulang sakit hati gitu. Sabar dok, sabar, tenang. Oke, benar atau salah? Cara terbaik mengetahui apakah produk skincare ini cocok atau enggak itu dengan cuman membaca daftar kandungan. Nggak bisa, testing. Hah? Buka. Harus tes. Terus kalau breakout? Kandungan itu mungkin bisa untuk menghindarin paling kayak ini ya. Kalau misalnya Adele mungkin sudah tahu aku sensitif apa, aku sensitif glycolic acid, aku sensitif vitamin C, aku sensitif niacinamide kayak gitu. Itu bisa. Tapi kalau misalnya semua kandungan yang sama sekalipun dengan dibuat yang berbeda, pabrik yang berbeda, itu hasilnya akan berbeda. Karena kan ada kandungan yang lain di dalamnya. Itu hasilnya akan berbeda. Jadi harus coba. Kecuali kamu sudah tahu nih, aku alergi ini nih, aku alergi asam salisilat. Nah, aku alergi ini nih ya, itu dihindarin. Sisanya nggak bisa aku coba. Oke. Dan cobalah itu satu spot ya, misalnya di bagian sini aja dulu. Nggak usah semuka. Nggak usah semuka. Oke, baiklah. Bodohnya aku pakai semuka. Terus ada yang lebih lucu lagi kan? Sudah coba, tapi beruntusan di bagian sini. Terus kenapa ibu masih pakai? Sayang. itu yang paling sayang kan? Kan sudah dikasih, ini kan edukasi kan? Ibu pakai apa bu? Oh aku pakai merek Tut kayak gitu punya. Itu Mercury bu. Ini nggak percaya, aku akan hasil labnya tunjukin. Astaga, Mercury, katanya kan kayak gitu. Efek Mercury adalah ini. Oh, ceramah kan banyak, sudah keluar sayap aku kan sudah kayak gitu. Kemudian lihat malaikat turun dari langit, jelasin. Aku paham dok, aku paham. Di stop ya bu ya. Habisin dulu doknya sayang. Ibu-ibu, tolong, kalau muka Anda rusak, uang yang keluar itu lebih sayang. Jadi ibu ganti skincare yang ini bu ya. Nanti ya dok ya. Habis ini. Dia udah tahu ada kandungan yang nggak baik ya dok. Sakit kepala aku. Oke, benar atau salah nih dok? Ibu hamil itu seharusnya nggak usah pakai skincare. Enggak, salah banget. Skincare itu diasumsiin orang itu kayak krim pagi, krim malam kayak gitu. Padahal kamu tuh dari kecil pakai skincare. Mandi pakai sabun kan? Sabun tuh skincare. Pakai sampo kan? Sampo tuh skincare. Pakai body lotion kan bayi-bayi kan? Body lotion tuh juga skincare. Oh. Lipstick itu kan juga skincare. Kan jaga bibir, ada vitamin E, kan itu kan skincare. Bedak, itu juga ada skincare yang di dalamnya. Jadi kalau misalnya ngomong ibu hamil nggak boleh pakai skincare, oke, stop pakai bedak, stop pakai lipstick, stop pakai semuanya, kayak gitu ya. Dan jangan pakai krim-krim yang ada di perut. Biar stretch, nggak ada stretch mark. Ya udah, biar jelek semuanya. Nggak ada masalah, itu tuh
yang benar itu adalah saat hamil jangan pakai merkuri dan hidroquinon, itu benar. Loh, itu kan kita nggak usah hamil aja nggak boleh pakai itu. Berarti Kenapa? Sebenarnya Kenapa kalimat seperti itu? Nggak apa-apa dong. Karena zaman dulu tahun 90-an semua skincare, 90 skincare yang beredar kecuali di outlet resmi itu mengandung merkuri dan hidroquinon. Sehingga emak-emak kita selalu ngomong jangan pakai skincare pada waktu hamil, karena pada waktu itu kayak normalisasi, normal gitu. Pakai merkuri dan hidroquinon pada waktu itu sebelum edukasi saya benar-benar naik kayak gitu, itu normal, kayak biasa aja kayak gitu punya. Kayak lu tanya emak lu kayak gitu punya, dia pakai hidroquinon kinclong gitu, iya biasa aja kayak gitu punya. Kayak di jualan juga polosan itu pakai krim polosan tuh nggak kayak sekarang, ini kan abal-abal. Kalau dulu tuh kan biasa aja. Iya dong, berarti kakak aku tuh kena. Oh. Dulu tuh kayak normal kayak gitu punya. Memang krim normal itu yang seperti itu. Oke. Makanya digeneralisasikan sehingga bilang tuh adalah kalau nikah jangan pakai itu, nanti makeupnya rusak. Terus kalau hamil jangan pakai itu, karena semua skincare itu kesana. Tapi sebenarnya kalau misalnya sudah pintar sekarang nggak jadi masalah lah. Oke, sudah paham ya ibu-ibu. Berarti nggak apa-apa dok hamil pakai skincare asal nggak ada merkuri dan hidroquinon tadi. Lanjut nih dok, benar atau salah? Breakout atau jerawat itu tanda nggak cocok sama skincare? Bisa jadi iya. Jadi kan kalau misalnya kamu ada kandungan tertentu yang kamu alergi, misalnya ini kamu alergi tanganku nih, begitu kesentuh kan langsung jadi keluar sesuatu ini, misalnya ngeri banget lah kan hidupku kali kayak gitu. Nah begitu juga kalau misalnya kamu alergi dengan niacinamide, kalau kamu tempel sesuatu langsung keluar breakout, itu bisa. Atau juga bisa fake breakout ya. Jadi purging tuh apa ya dok? Bukan purging sih. Jadi kamu pernah nggak pakai skincare? BPOM aman normal terus kamu pakai, terus 1 minggu kemudian kamu kayak ngerasa kayak ada berintisan ringan gitu, ringan banget kayak gitu punya. Tapi kalau kamu lanjutin 1 bulan kemudian dia akan hilang, karena di dalamnya itu sebenarnya ada glycolic acid, itu untuk ngelupasin kulit secara mikro, dan itu adalah reaksinya. Itu sebenarnya bentuknya tuh kecil-kecil loh dok? Iya kecil-kecil, buntusan ringan kayak gitu. Tapi biasanya kalau misalnya karena glycolic acid 1 bulan hilang, habis itu dia akan lebih cerah kulitnya. Oh. Mungkin itu yang dimaksud purging itu kali ya, yang kata selebgram itu. Beda-beda sih purging itu. Jadi kalau definisinya itu nggak ada yang sama. Untuk membedakan ini beruntusan yang aman sebulan hilang sama yang enggak, itu gimana? Setiap orang tuh beda, jadi konsultasi lebih enaknya lihatnya sih sebenarnya. Tapi kalau beruntusan yang ringan itu yang diraba, kayak dokternya tuh kayak misalnya aku beruntusan nih kayak gitu. Iya dilihat nggak ada dok, tapi pas dipegang kita raba pun apaan nih kayak gitu punya kan. Halus banget lah kayak gitu punya. Itu ringan, itu biasanya karena glycolic acid. Tapi kalau beruntusannya sampai sewajah terus dipegang gedek kayak gitu punya, itu nggak normal yang kayak gitu. Pertanyaan terakhir, nyimpen skincare tuh harusnya di mana dok? Boleh, haruskah di kulkas, haruskah di tas, nggak apa-apa, atau di kamar suhu ruang nggak apa-apa? Yang jelas jangan di kamar teman, karena bisa habis. Betul, emang. Tahu nggak kalian tuh, kalau kita tuh sudah daftarin ke BPOM ya, BPOM tuh ada namanya uji stabilitas. Jadi krim itu kalau kita daftarin ke BPOM, jadi ini nih ada uji stabilitas di BPOM bahwa dia harus tahan panas, suhu seperti ini, tahan dingin di suhu seperti ini, tidak akan berubah. Kamu kan ngeri kan kalau misalnya kamu pakai skincare ya, naik dikit suhunya berubah jadi hitam, turun dikit suhunya berubah jadi pink. Saya pernah dok. Ya itu yang jadi hitam itu hidroquinon. Iya. Untung nggak dipakai. Dan saya kembaliin kan ke orangnya, dia bilang, oh nggak apa-apa ini karena lama nggak dipakai aja. Ya, kan itu kalau hitam itu karena hidroquinon. Kalau berubah jadi hitam. Kalau skincare yang BPOM itu harusnya uji stabilitas, dan itu sebelum dijual itu harus diuji stabilitas. Jadi kalau misalnya kamu beli, kamu taruh di mana? Taruh di mana aja sebenarnya. Asal nggak bawa sinar matahari langsung lah ya. Iya. Jadi kamu taruh di mana aja harusnya dia stabil. Tapi kalau misalnya ada petunjuk simpan di kulkas, something wrong nih. Bisa jadi ada vitamin C-nya yang tidak stabil. Atau bisa jadi ada hidroquinonnya nih. Gitu. Jadi sebenarnya krim yang normal tuh nggak perlu disimpan di mana-mana. Suhu ruangan aja sih nggak jadi masalah. Lah, kalau klinik-klinik kecantikan itu, bahkan klinik yang hitam itu tadi dok, itu udah punya toko besar, pasiennya banyak, ada dokternya cewek, berhijab, bohong dosa loh dok. Bukan gitu. Ini kontroversi di tempatku. Kenapa sih Dr. Richard itu selalu bilang kontroversi? Baik di dunia netizen, ataupun sebenarnya di dunia kedokteran juga kontroversi sebenarnya. Percaya nggak? Karena aku bilangnya kan penyalahgunaan hidroquinon. Hidroquinon sebenarnya obat yang resmi yang boleh untuk ngilangin flek.
Benar banget, itu gold standar secara kedokteran. Tapi hidroquinone itu bukan untuk mutihin kulit, bukan untuk bleaching kulit, dan bukan untuk kasih semua wajah dan jangka panjang. Pada kenyataannya, Dikasih ke semua wajah. kasih ke semua wajah. Dan pada kenyataannya ada beberapa oknum dokter yang memberikan itu. Kenapa? Karena hidroquinone itu sebenarnya cuma boleh diresepin oleh dokter. Dan pada waktu aku ngajar nih, yang bukan dokter nggak boleh kasih dong. Kayak gitu punya. Oh iya, mereka nggak usah tersakitin kan. Yang dokter juga beberapa oknum dokter tadi juga nggak usah tersakiti. Karena kami kan legal ngeluarin. Legal dong, aku ngeresepin. Aku kasih hidroquinone, boleh dong. Boleh. Secara umum kamu nggak bisa di penjara, nggak bisa dipidana kayak gitu. Tapi etikanya ada di mana? Kan kita ngasih bayar resep. Kayak misalnya aku bilang kayak, aku kasih morfin ke Adel, boleh nggak? Aku dokter, aku boleh dong ngeresepin obat tidur. Kalau perlu. Tapi kalau misalnya dia pakai untuk happy kan, aku kan berarti menyalahin profesi etik aku dong kayak gitu punya. Nah itu makanya aku tuh jadi kontroversi baik di Kedokteran dan dunia manusia-manusia seperti kita. Betul, gitu. Tapi tujuanku sebenarnya bukan untuk ngancurin profesi, bukan untuk ngancurin dokter. Tujuanku sebenarnya Mengedukasi. kasih edukasi. Dan ini kan sesuatu hal yang benar loh. Ini benar dan terjadi di Amerika, di Eropa, di Korea. Itu ngeluarin hidroquinone tuh benar-benar by resep dokter dan benar-benar diperiksa. Dan nggak sembarangan. Udah kayak di sini. Nah, itu yang harus kita ubah mindsetnya. Diubahnya bagaimana? Ya, pasiennya harus ngerti. Ini juga masalahnya bukan salah dokternya juga sih. Bukan salah oknum dokter. Bukan salah oknum dokter. Yang jadi masalah itu adalah demand-nya tinggi. Iya, permintaannya ya betul. Orang pengennya, saya mau putih, kinclong gitu kan. Artinya dengan saya masuk, demand-nya akan turun. Si oknum-oknum tadi juga akan berubah. Terus saya juga akan kasih contoh bahwa, ini satu skincare ini bisa terkenal nih tanpa yang kayak ginian punya nih. Oh, berarti kita juga bisa nih. Kalau dulu tuh kayak tanpa hidroquinone kita nggak bisa jualan. Orang kalau nggak kinclong kan nggak laku kayak gitu punya kan kayak gitu. Nah, sekarang mindsetnya sudah mulai berubah nih karena demand masyarakat juga mulai berubah gitu. Amin, semoga beneran begitu. Terakhir nih dok, ini ada yang nanya dari followersku. Tanyain Mbak perawatan di tempat dokter di Athena yang untuk pemula. Oh, kita nggak ada namanya perawatan pemula advance kayak gitu punya ya. Perawatan itu sesuaikan dengan budget dan sesuaikan dengan kebutuhan. Itu benar. Jadi jangan maksain. Kadang-kadang budget cuma 200.000, mintanya macam-macam kayak gitu punya kan. Duit nggak ada, mintanya macam-macam. Atau duitnya banyak, maunya yang murah, pengennya hasilnya bagus. Emang lu pikir seperti apa gitu ya? Betul. Harus disesuaikan. Dan aku nggak pernah minta kalian tuh ngabisin duit di klinikku tuh sampai puluhan juta, ratusan juta tuh nggak mau aku. Yang paling penting itu adalah sesuai dengan masalahmu dan sesuai dengan dompetmu. Cantik juga kalau misalnya keluar melarat juga percuma juga kali. Jadi nggak cantik lagi dok, kerutan di mana-mana ya kan. Cantik stress. itu di atas sehat. Bedanya kalau kamu masuk ke rumah sakit, kamu tuh orang kalau masuk ke klinikku itu sudah pasti sehat. Iya. Ya kan? Dan dia pengen di atas sehat. Dia pengen cantik. Itu mindsetnya harus diubah. Jadi sesuaikan dengan kantong kamu. Punya duit banyak, ya jangan pelit lah. Ini kan investasi. Jangka panjang, nggak akan rugi investasi ke badan sendiri. Kinan yang cantik aja masih bisa disalip oleh Lydia dan Ira. Saya habis lihat konten dokter yang it's my dream. Siapa dokter ini? Kenapa harus perawatan di Athena? Dokter nih masuk nih. Oke, ya ampun dokter, terima kasih tentang informasi yang sangat berguna ini buat teman-teman yang udah nanya ke aku nih, banyak titipan gitu ya, pertanyaan buat dokter Richard, Mbak tanya ini itu. Ini udah kejawab semua sebenarnya. Konsepnya tuh udah dikasih semua sama dokter Richard gitu ya. Rahasia-rahasianya juga udah dikasih. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya seputar skincare dan lain-lain, langsung ke dokter Richard, bukan ke saya. Ya, kita tukeran konten beneran hari ini, serius. Ya, nanti pokoknya semua informasinya ada di description box, jadi kalian lihat aja. Gitu aja video kali ini. Don't forget to like, comment, and share video ke teman-teman kalian. See you next video. Bye.